Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah menyelesaikan tafsir ayat ke-12 dari surat Al-Mumtahanah tentang baiat kaum wanita yang beriman yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu sebagaimana telah dinukil ya oleh Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir pada Fathu Makkah. Nah, mereka datang beriman dan membaiat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam apabila wanita-wanita beriman itu membaiat Nabi alaihi salatu wassalam atas perkara-perkara tersebut, dan telah kita pelajari tafsirnya satu persatu. Alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrifna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Maka memenuhi syarat untuk dibaiat ya, karena idza adalah perangkat bahasa menunjukkan persyaratan, maka jawabannya fabayi'hunna, maka baiatlah mereka. Dan baiat itu berlangsung dengan kalam, dengan ucapan, atau disertai hanya dengan kalam, ucapan tanpa jabat tangan, atau disertai jabat tangan? Apakah disertai jabat tangan? Aidar. Dengan jabat tangan apa tanpa jabat tangan? Tanpa jabat tangan. Kalaman. Nah, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Nah, la tamassu yadu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin minhunna qat. Innama yubay'uhunna bil kalam. Dengan mengatakan apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaiat mereka? Bay'atuki ala dhalik, bay'atuki ala dhalik, aku membaiatmu atas hal itu. Nah, adapun kaum lelaki, rijal dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping dengan kalam, dengan ucapan, mengucapkan isi baiat, disertai pula dengan berjabat tangan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini dalil haramnya berjabat tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, sentuhan yang bukan mahram. Naam. Karena ini momen yang besar, yang penting, yaitu baiat. Baiat rakyat kepada pemimpin, waliul amr, pada nabi umat, itu pun tanpa jabat tangan. Nah, dan Nabi SAW diperintahkan untuk beristighfar buat mereka, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat yang terakhir pada surat ini, ayat yang ke-13, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Khitab muwajjahun ila alladhina amanu. Khitab
ucapan pembicaraan tertuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tatawallaw. La nahiyah. La nahiyah, larangan. Jangan. Ya, oleh karena itu tatawallaw majzum bijazm dengan hasfi harfin nun, dengan membuang huruf nun. Asalnya tatawallawna, karena majzum bila nahiyah dibuang nunnya sebagai tanda jazm. La tatawallaw. Ya. Jangan kalian melakukan tawalli, muwalat, wala. Nah, pembahasan tawalli, wala, muwalat sudah lewat di awal surat. Ya, awal surat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah faqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, dan seterusnya. Larangan tawalli, muwalat, wala kepada orang-orang kafir. Mengawali surat ini, dan juga larangan yang sama mengakhiri surat ini. Ayat ini. Nah, ingat kembali makna at-tawalli, al-muwalat, al-wala, loyalitas, ya, yaitu loyalitas mengandung makna hub, cinta, suka, menjalin hubungan persahabatan, kerjasama, saling mencintai, saling menolong. Nah, dengan orang kafir. Baik. Dan setelah kita pelajari dan sampai pada tingkatan kufur akbar, merupakan riddah, kufur besar yang membatalkan Islam, merupakan kemurtadan apabila loyal itu sampai pada tingkatan mencintai orang kafir dan mendukung, mencintai orang kafir yang membuahkan hal-hal yang membatalkan Islam, menolong orang kafir dalam menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin, dalam mengalahkan kaum muslimin, membela mazhab orang kafir, mendukung, membenarkan mazhab orang kafir, agama mereka. Nah, baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw. Jangan kalian melakukan menjalin hubungan loyalitas dengan satu kaum. Ghadiballahu alaihim. Ghadiballahu, Allah telah murka alaihim, atas mereka. Allah telah murka atas mereka. Siapa kaum yang Allah murka kepada mereka? Siapa kaum yang telah dimurkai oleh Allah? Jika kita mengingat tafsir surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, hidayah dan taufik, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Tafsirnya orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Waradhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, itu orang-orang Nasara.
Berarti apakah dengan itu kita menafsirkan qauman ghadiballahu alaihim, qaum yang Allah murka atas mereka, kita batasi di sini tafsirnya dengan orang Yahudi? Larangan loyal kepada kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, karena tafsir ayat tersebut dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang Nasara tidak dimurkai oleh Allah? Apakah orang-orang kafir, orang-orang musyrik lainnya selain Yahudi tidak dimurkai oleh Allah? Ketika pada ayat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah SWT, artinya tafsir dari orang Yahudi. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, Nasara. Apakah berarti yang dimurkai hanya Yahudi? Jawabannya tidak. Bukan begitu. Jangan salah faham. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Kita berbicara tafsir ayat-ayat tersebut dalam surat Al-Fatihah. Mereka semua dimurkai oleh Allah SWT. Semua, jami'u asnafil kuffar wal musyrikin qad ghadiballahu alaihim. Seluruh jenis orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya dimurkai oleh Allah. Semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, Nasara, ahli kitab, orang-orang kafir, musyrik lainnya selain ahli kitab, semuanya dimurkai oleh Allah. Baik. Nah, jika begitu, bagaimana maksudnya ghairil maghdubi alaihim? Dikhususkan tafsirnya dengan orang Yahudi, waladhdallin dikhususkan tafsirnya dengan orang Nasara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada kitab yang ana isyaratkan tadi, karena murka Allah kepada orang Yahudi lebih besar dari murkanya kepada orang Nasara, sehingga dikhususkanlah bahasa murka atas mereka. Kenapa murka Allah lebih besar kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi lebih parah mereka daripada orang Nasara. Mereka di atas ilmu, di atas bayyinah, kemudian menentang terang-terangan. Orang Nasara sesat dengan sebab kebodohan dan kejahilan mereka, tidak mau mengikuti bayan. Sama-sama dimurkai, tapi murka Allah lebih besar kepada Yahudi dengan sebab itu. Oleh karena itu datang dari sebagian salaf mengatakan, barang siapa rusak, man fasada min ulama'ina falahu shibhun minal yahud. Man fasada min ulama'ina, barang siapa rusak dari kalangan ulama kita, falahu shibhun minal yahud, maka dia memiliki keserupaan dengan Yahud. Dalam keadaan tingkatannya sudah berilmu, sudah sangat jelas baginya ilmu, hujjah, tapi rusak, maka memiliki kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubbadina falahu shibhun minan nasara. Dan barang siapa, wa man fasada min ubbadina, barang siapa rusak dari kalangan ubbad, ahli-ahli ibadah kita, orang-orang yang giat beribadah, gemar beribadah, sibuk dengan ibadah, tidak mengindahkan ilmu, tidak memperhatikan ilmu, sibuk dengan ibadahnya saja dan tidak memperhatikan ilmu, sehingga bodoh, rusak akhirnya, rusak, padahal gemar beribadah dikarenakan tidak memperhatikan ilmu, tidak belajar, maka memiliki keserupaan dengan Nasara. Alhasil, kesimpulan berarti difahami sekarang seperti Ibnu Qayyim katakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, bahwa pada dasarnya semuanya dimurkai, Yahudi, Nasara dan
seluruh orang kafir dan orang musyrik. Yang ini jelas dari adillah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kita butuh jawaban atas muskilah yang mungkin muncul dari kita. Kenapa dikhususkan al-maghdub alaihim, ghairil maghdubi alaihim dengan orang Yahudi saja? Padahal semuanya dimurkai oleh Allah. Nasara jadi dimurkai dan yang dimurkai. Tapi kenapa Yahudi? Itu disebutkan Yahudi karena murka Allah terhadap Yahudi lebih besar daripada Nasara. Nah, berarti tafsir ayat ini jangan dikhususkan dengan orang Yahudi saja. Qauman ghadiballahu alaihim jangan ditafsirkan khusus, yang dimaksud adalah orang Yahudi saja. Tetapi meliputi seluruh orang-orang kafir. Dan demikian tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Al-Karimur Rahman. Kata Ibnu Katsir, yakni al-Yahuda wan-Nasara wa sa'ir al-kuffar. Yakni kaum Yahudi, kaum Nasara dan seluruh macam orang-orang kafir. Jangan loyal kepada siapapun selama dia kafir. Apakah dia dari kalangan Yahud, Nasara ataupun yang lainnya. Mimman ghadiballahu alaihi wa la'anahu wastahaqqa min Allah at-tar wal ib'ad. Wastahaqqa min Allah at-tar wal ib'ad. Dari kalangan orang yang telah dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan berhak pantas mendapat dari Allah Subhanahu wa taala pengusiran, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimurkai dan dilaknat. Fa kaifa tuwalunahum? Maka bagaimana mungkin kalian loyal kepada mereka-mereka itu? Kalian mencintai mereka, punya hubungan dekat, wa tattakhidunahum asdiqa'a wa akhilla'a, wa tattakhidunahum, dan kalian jadikan mereka asdiqa'a, ya sadiq, menjadikan sadiq, sahabat, teman akrab, teman dekat, wa akhilla'a, sama, jadikan sebagai teman dekat, sahabat. Wa qad ya'isu minal akhirah. Nah, kelanjutannya disifati mereka qad ya'isu minal akhirah. Sungguh mereka itu, kaum tersebut yang telah dimurkai oleh Allah, qad ya'isu minal akhirati. Mereka telah berputus asa dari akhirat. Telah berputus asa dari akhirat. Putus asa dari apa? Kata Ibnu Katsir, ay min thawabil akhirati wa na'imiha fi hukmillah azza wa jalla. Artinya mereka telah berputus asa dari pahala akhirat, dari nikmat akhirat yaitu jannah pada hukum Allah azza wa jalla. Pada hukum Allah Azza wa Jal, orang-orang kafir yang telah dimurkai, khalas. Mereka telah dimurkai oleh Allah, telah dilaknat oleh Allah, telah dijauhkan dari rahmat Allah. Maka tidak mungkin mereka dapat pahala akhirat, tidak mungkin mereka dapat nikmat di akhirat, tidak mungkin mencium baunya surga. Tidak mungkin. Maka berdasarkan hukum ini mereka putus asa dari itu. Tidak mungkin mereka mendapatkannya. Itu maksudnya. Sebabnya adalah kekufuran mereka yang mereka pilih sendiri. Padahal telah datang hujjah. Qad qamat al-hujjah alaihim. Telah datang para rasul diutus. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Namun mereka sendiri yang memilih itu.
Maka pada hukum Allah fi hukmillah azza wa jal, mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin mendapatkan pahala akhirat, nikmat akhirat. Tidak akan mencium baunya surga sama sekali. Sehingga mereka telah putus asa dari itu. Tafsir yang disebutkan Ibnu Katsir ini dikatakan, tafsir yang dikatakan oleh Ibn al-Jauzi dalam Zadul Masir, hadha qaulul jumhur wa huwa sahih. Ibn al-Jauzi mengatakan wal ma'na qad ya'isu min thawabil akhirah. Mereka telah putus asa dari akhir, yakni dari pahala akhirat dengan makna yang disebutkan Ibn Katsir tadi. Fi hukmillah azza wa jalla, pada hukum Allah azza wa jalla. Hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur, kata Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir. Hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur, wa huwa sahih, dan ini yang benar. Dan ini yang benar. Berarti ada pendapat lain selain itu, tapi yang benar yang tadi. Apa pendapat yang lain? Ada yang berpendapat qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka telah putus asa dari akhirat. Artinya mereka putus asa untuk dibangkitkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang kafir mengingkari hari kebangkitan, sehingga mereka menganggap mustahil. Orang kafir menganggap mustahil hari kebangkitan, hari pembalasan. Tidak mungkin dibangkitkan. Tidak mungkin ada pembalasan amal. Sehingga dikatakan mereka putus asa dari itu. Itu pendapat yang lain. Pendapat yang kedua. Tetapi yang benar, yang pertama. Yang telah kita dengar tadi. Pendapat jumhur dibenarkan oleh Ibnul Jauzi, Ibnu Katsir, dan juga ya di antara yang bisa ana nukil pada kesempatan ini juga As-Sa'di rahimahullah. Nah, juga As-Sa'di rahimahullah. Nah, qad ya'isu min al-akhirah. Tayyib. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Sebagaimana halnya, seperti halnya ya'isal kuffaru, putus asanya orang-orang kafir min ashabil qubur, dari para penghuni kubur yang telah terkubur. Nah, permasalahannya sekarang untuk menafsirkan ayat ini, apakah min ashabil kubur muta'alliq bi fi'il ya'isa secara ilmu nahwu, yang mengerti nahwu, apakah jar majrur min ashabil kubur muta'alliq, keterkaitannya dengan fi'il ya'isa, yang berarti kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana halnya orang-orang kafir putus asa dari para penghuni kubur. Orang kafir yang masih hidup, sebagaimana halnya putus asanya orang-orang kafir yang masih hidup, ya, yang tidak boleh menjadi loyal dengan mereka, loyalitas dengan mereka, telah berputus asa dari para penghuni kubur. Jika min ashabil kubur jar majrur ta'alluqnya dengan ya'isah. Atau yang kedua, min ashabil kubur jar majrur ta'alluqnya kaitannya dengan kuffar, al-kuffar. Yakni menjelaskan keadaan al-kuffar yang
dikatakan ya Isa. Dalam ilmu nahwu kaidahnya jar wa majrur min harfu jar, ashabi majrur bimin, ashab mudhaf, al-qubur mudhaf ilaih. Jar majrur apabila datang setelah ma'rifah, setelah isim ma'rifah, kedudukan i'rabnya sebagai hal. Jar majrur atau dzarf dan madruf atau al-madruf, ini syibhul jumlah. Jika datang setelah isim ma'rifah, al-kuffar ma'rifah ada al. Isim ini dimasuki al, ma'rifah. Datang jar majrur setelahnya sebagai hal kedudukannya. Menjelaskan keadaan al-kuffar tersebut, haluhum min ashabil kubur. Keadaan orang-orang kafir itu mereka termasuk dari para penghuni kubur, yang sudah mati. Berarti maksudnya sebagaimana telah putus asanya orang-orang kafir yang telah masuk kubur. Jangan kalian menjalin hubungan loyal dengan orang kafir itu yang masih hidup. Ya, karena mereka itu orang yang sudah putus asa dari pahala akhirat, nikmat akhirat, pada hukum Allah. Tidak mungkin mereka mendapatkannya, merasakannya. Karena sebab mereka tidak dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu jangan kalian jalin hubungan loyal dengan mereka. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang telah masuk kubur, yang sudah mati, yang sudah masuk kubur, putus asa. Nah, ini apabila min ashabil kubur, ta'alluqnya dengan al-kuffar, hal, menjelaskan hal keadaan orang kafir tersebut yang telah mati. Nah, apakah yang pertama atau yang kedua, ini diperselisihkan oleh ahli tafsir. Nah, dua qaul tersebut dinukil oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir dan juga Ibnu Katsir. Juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, apa tadi yang pertama? Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Min ashabil kubur, dari para penghuni kubur, ta'alluqnya, keterkaitannya dengan apa? Fi'il kata kerja ya Isa. Nah, berarti maknanya kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana halnya orang-orang kafir itu, orang kafir yang masih hidup itu. Ya. Yang kalian dilarang menjalin hubungan loyal dengan mereka karena mereka telah putus asa dari akhirat, sebagaimana halnya mereka telah putus asa min ashabil kubur, dari para penghuni kubur, bahwa para penghuni kubur itu akan dibangkitkan. Yakni mereka mengingkari hal itu. Mereka mengingkari adanya pembangkitan orang-orang dalam kuburan. Mereka menganggap itu mustab'ad, mustahil. Ini tafsir yang pertama. Nah, Ibnu Al-Jauzi mengatakan ahaduhuma, pendapat yang pertama, kama ya'isal kuffaru min ba'ti man fil kubur. Itu makna ayat. Kama ya'isal kuffaru min ba'ti man fil kubur. Sebagaimana putus asanya orang-orang kafir dari dibangkitkannya orang-orang yang sudah masuk dalam kubur. Qalahu Ibnu Abbas. Tafsir ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Bagaimana memahami tafsir ini tadi? Seperti yang Anda katakan, ini butuh ilmu nahwu. Nah, yang sudah paham nahwu insyaallah mudah memahami, yang belum ya, yang penting antum catat. Nanti jika faham nahwu akan faham. Yang penting faham maknanya. Kenapa bisa ditafsirkan seperti itu? Karena min ashabil kubur dikaitkan dengan ya Isa. Yani ya Isal kuffaru, sebagaimana halnya orang-orang kafir itu telah ya'is, telah putus asa min ashabil kubur, dari para penghuni kubur untuk dibangkitkan kembali. Karena mereka sudah mati. Pada keyakinan mereka orang sudah mati, khalas. In hiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya.
Wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan kami hanya dunia. Hidup, mati, khalas, selesai. Tidak mungkin dibangkitkan. Nah, sudah masuk kubur, hancur dalam kubur. Bagaimana mungkin bisa hidup kembali, dibangkitkan? Tidak mungkin itu. Nah, mereka putus asa dari hal yang seperti itu. Mereka menganggap itu mustahil, tidak mungkin. Jadi, jangan kalian loyal dengan orang kafir itu yang telah dimurkai oleh Allah. Karena mereka itu orang-orang yang sudah putus asa dari pahala akhirat. Padahal kalian, orang-orang yang tidak putus asa dari pahala akhirat. Kalian berharap pahala di akhirat. Kalian berharap nikmat di akhirat. Kalian berharap masuk jannah. Adapun mereka tidak ada harapan itu. Mereka sudah putus asa dari itu. Pada hukum Allah mereka tidak mungkin mendapatkan itu karena mereka telah dimurkai oleh Allah. Keadaan mereka putus asa dari akhirat. Sebagaimana halnya putus asanya orang-orang kafir itu dari dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati dalam kubur. Tidak mungkin dibangkitkan, jadi tidak ada pembalasan di akhirat setelah itu. Nah, termasuk kubur mati. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menyusun kembali tulang belulang dalam keadaan sudah remuk, hancur begitu? Mustahil, kata mereka. Tidak mungkin bisa dibangkitkan. Mereka sudah putus asa dari dibangkitkannya para penghuni kubur. Nah, sebagaimana mereka putus asa dari pahala akhirat. Putus asa dari pahala akhirat, sebagaimana mereka putus asa dari hal yang seperti itu. Dan tidak mungkin ada pembangkitan, tidak mungkin ada pembalasan di akhirat. Difahami? Ini tafsir yang pertama. Nah, tafsir yang kedua, kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wasani, kata Ibnu Jauzi, kama yaisal kuffaru alladhina matu min sawabil akhirah li'annahum ayqanu bil adab. Kama yaisal kuffaru, sebagaimana halnya yaisal kuffaru alladhina matu, orang-orang kafir yang telah mati itu telah putus asa dari pahala akhirat. Li'annahum ayqanu bil adab, karena mereka sudah yakin akan dapat azab, karena di kuburan mereka sudah merasakan. Di kuburan, di alam barzakh, orang-orang kafir itu sudah merasakan azab. Azab yang terus-menerus sampai nanti hari kiamat, sampai masuk dalam neraka. Jadi mereka dalam kuburan yakin sudah bahwa mereka tidak akan dapat keselamatan di akhirat. Mereka pasti akan diazab sebagaimana halnya mereka merasakan azab sekarang dalam kubur. Qalahu Mujahid. Tafsir ini dikatakan oleh Mujahid, kata Mujahid. Bagaimana memahami tafsir ini? Itu tadi yang Anda katakan, yaitu min ashabil kubur. Jar majrur ini ta'alluqnya dengan al-kuffar. Jar majrur ini datang setelah isim ma'rifah, i'rabnya sebagai hal. Menjelaskan hal al-kuffar yang putus asa itu, halnya mereka sudah dalam kubur. Mereka sudah mati. Yakni sekarang pembandingan. Ya. Perbandingan. Kalian jangan loyal dengan orang-orang kafir itu yang masih hidup. Ya. Yang Allah murkai mereka, yang mereka dimurkai oleh Allah, yang mereka itu sudah putus asa dari pahala akhirat. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang sudah mati, rekan-rekan mereka yang sudah mati dalam kubur itu sudah yakin tidak akan dapat pahala akhirat karena mereka sudah diadab sekarang. Mereka yakin, seyakin-yakinnya mereka akan diadab di akhirat. Mereka putus asa dari pahala akhirat, dari nikmat akhirat, karena mereka sudah membuktikan sendiri di alam kubur sudah diadab. Nah, bisa difahami? Baik, jadi kita ulangi sekali lagi. Hai orang yang beriman, kalian jangan loyal kepada kaum yang dimurkai oleh Allah, Yahudi, Nasara, dan seluruh jenis, seluruh macam orang kafir dan orang musyrik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka itu qad ya'isu minal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah putus asa dari akhirat, dari pahala akhirat, dari nikmat akhirat, pada hukum Allah Azza wa Jalla, karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Karena yang dengannya mereka dimurkai sehingga mereka tidak mungkin dapat pahala akhirat, nikmat akhirat. Sudah jelas pada hukum Allah mereka pasti akan diadab. Ya. Padahal kalian orang-orang yang berharap akhirat, bukan seperti mereka. Kalian beda dengan mereka. Mereka putus asa dari akhirat, tidak berharap pahala di akhirat. Sementara kalian berharap pahala di akhirat, berharap nikmat di akhirat, berharap surga. Ya, maka jangan kalian menjadi loyal dengan mereka yang keadaannya seperti itu, telah putus asa dari akhirat, dari pahala akhirat, nikmat akhirat. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang kita mulai dari atas yang pertama. Sebagaimana halnya orang-orang kafir itu, ya, mereka yang kalian dilarang. Loyal kepada mereka. Sebagaimana halnya mereka putus asa dari kebangkitan orang-orang yang masuk dalam kubur. Ya, mereka menganggap itu mustahil. Mereka mengingkari hal itu. Ya. Tidak mungkin dibangkitkan dari kubur untuk kembali ke akhirat. Tafsir yang kedua, sebagaimana halnya orang-orang kafir yang telah mati, yang telah menjadi penghuni kubur, yang telah putus asa dari pahala akhirat karena mereka yakin pasti diazab. Kenapa? Karena mereka sudah diadab sekarang di alam kubur. Mereka sudah merasakan itu. Sudah membuktikan dan mereka sudah yakin bahwa mereka akan diadab nanti di akhirat. Mereka tidak mungkin selamat. Yang manapun dari kedua tafsir ini yang jelas maknanya wadih. Orang-orang beriman dengan orang kafir beda. Bagaimana mungkin kemudian menjalin hubungan loyal dengan mereka? Orang beriman berharap akhirat, meyakini hari kebangkitan, orang yang mati penghuni kubur akan dibangkitkan dan akan diberi balasan di akhirat. Yang beriman akan dapat pahala dan nikmat masuk jannah. Yang kafir, yang musyrik akan diazab masuk neraka. Bagaimana mungkin kemudian di dunia ini menjalin hubungan dekat, saling mencintai, saling kerjasama, saling menolong, jadi teman dekat, jadi sahabat dekat, ya. Padahal berbeda hakikat seperti itu. Itu maksudnya. Bahaya. Artinya jika itu dilakukan, orang yang beriman ini yang tadinya berharap akhirat bisa terseret masuk dalam golongan mereka sehingga juga sama-sama putus asa dari akhirat. Dan di sana kita mendapati kenyataan realitas kaum yang tidak mengindahkan prinsip al-wala wal bara, betul-betul terjerumus dalam jurang kebinasaan ini. Ya, sebagian mereka telah divonis oleh ulama murtad. Karena tidak ada wala wal bara, menjalin hubungan loyal dengan orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang kafir. Berkawan dengan mereka, bersaudara dengan mereka. Sampai pada batas menganggap agama mereka benar, baik, sama. Kita dengan mereka saudara. Ya, saudara, kawan, teman. Ya, bukan musuh. Bukan agama yang batil mereka. Itu. Ya, maka qaidah wal bara ini untuk menjaga, ini batas sehingga seseorang terjaga. Ya, supaya istiqamah. Jangan main-main dengan masalah ini. Ya, terbukti realitas sebagian orang murtad ya gara-gara itu. Allah musta'an. نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت